Halo Ko. Perkenalkan kami dari mahasiswa mahasiswi BINUS. Pada kesempatan malam kali ini kita ingin mewawancarai Koko ya. Mungkin Oke. kita perkenalan diri dulu ya. Nama aku sendiri Raymond, lalu ada Jos, lalu ada Sharon juga. Mungkin Koko bisa perkenalkan diri juga beserta bidang bisnisnya. Nama saya Felix. Saya salah satu direktur di PT Metropol Purnama Citra yang berdomisili di Sumatera Utara ya. Oke. Kami sudah berdiri dari tahun 1992. Seumuran saya. Seumuran ya. Jadi Kalau kami itu bergerak di bidang ini, pengolahan kayu karet dan manufacturing ini ya, perabot jadi perabot dan ya, eksportir. furniture ya. 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 Oke. Kita langsung di bagian ini aja ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih kok, kita mau nanya apa sih yang membuat bisnis, yang memotivasi Koko untuk memilih bisnis furniture ini? Bisa dijelasin? Jadi gini, kita kan pertama kalau setup bisnis itu kan kita harus lihat ini supply and demand ya. Iya, benar. Jadi kalau seperti perusahaan seperti kami kan dia bahan bakunya itu kan kayu karet. Iya, benar. Nah, jantungnya supply kayu karet itu kebetulan ada di Sumatera Utara. Oh, iya. Sumber daya alamnya tuh kebanyakan alamnya betul di Sumatera. Ya. Oh, iya. Ya. Aku setuju sih. Makanya kami soalnya perkebunan PTPN, perkebunan karetnya Bridgestone, semua itu di Sumatera Utara. Oh, benar. Bisa dibilang kayu karet itu jantungnya Asia. Kalau di Sumatera itu. Di Sumatera ya, benar. Aku setuju banget sih kok, karena sumber daya alam tuh kan harus dimanfaatkan dengan baik ya, supaya karena daripada sumber daya alam dibiarkan gitu aja, malah jadi sayang juga kan kalau nggak dimanfaatkan. Iya, soalnya kayu karet ini kan sejenis kayu, dia bukan kayu yang dilindungi pemerintah, dia kayu replanting. Iya benar. Replanting. Bisa dipakai gitu ya sama masyarakat. Oke. Bisa ditanam ulang. Benar, bisa ditanam ulang. Mungkin bisa next question. Sharon nomor. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 itu apa sih motivasi Koko dalam menjalankan bisnis ini? Motivasi apa ya? Mungkin profit kali ya. Enggak juga lah. Kalau motivasi mungkin ini karena family business saya. Mungkin jadi perusahaan keluarga juga tanggung jawab saya untuk melanjutkan. Terus harapannya sih ke depannya kita bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan yang di luar, seperti perusahaan-perusahaan di Vietnam sama Malaysia ya, saingan terbesar kita. Mungkin bisa next question. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Koko bisa melihat peluang? Nggak kedengaran suaranya? Sorry. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kok cara bisa melihat peluang dan bisa menghasilkan ide brilian seperti ini? Suaranya kurang jelas ya, tapi kedengaran. Jadi mungkin kedengaran ya? Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Kedengaran jelas. Oh, jadi nggak apa-apa, tadi kedengaran. Jadi mungkin salah satunya itu harus rajin beradaptasi dengan permintaan pasar. Jadi kita, kalau perusahaan seperti kita itu, kami setahun sekali itu kita harus kayak misalnya di luar itu setahun sekali atau setahun beberapa kali itu mereka akan mengadakan secara itu venue exhibition. Nah, kami akan dari perusahaan biasanya akan ikut berpartisipasi di exhibition itu, di pameran itu ya. Jadi kita bisa lihat zaman sekarang itu model yang dibutuhkan itu orang mau seperti yang begini, fungsinya mau seperti, fungsi produknya mau seperti yang begini. Jadi kita juga bisa
update istilahnya dalam segi mungkin kompetitif harga atau dalam segi model, desain dan sejenisnya. Jadi kami juga langsung berinteraksi langsung sama pembelinya. Jadi demand-nya itu kami langsung tahu. Wah, menurut saya sih sangat luar biasa ya sih Ko ya. Bisa melihat pasar, bisa melihat peluang juga berbagai sisi sampai menciptakan suatu hal yang luar biasa ini. Harus berani sih, harus berani. Oke, siap. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4 nih kok. Gimana sih Koko menganalisis kelayakan bisnis Koko? Mungkin dari contohnya keuntungan atau kerugian. Dari segi keuntungan atau kerugian, itu gimana? Kalau misalnya perusahaan yang sudah lama berdiri kayak kita, kalau 30 tahun lumayan relatif lama ya, sudah berdiri lumayan lama seperti kita itu, keuntungan sama kerugian itu faktor kedua. Jadi pertama tuh yang penting kita bisa bertahan dulu di persaingan sekarang, apalagi zaman COVID sekarang. Jadi kita nggak mikirin untung sih, yang penting masih bisa bertahan. Itu aja sih gitu ya. Yang penting. Yang penting ya tentu saja harus kualitas, SOP, semua perusahaan harus dijaga dan direview setiap tahun lah, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Benar. Aku setuju produk banget sih. kah, efisiensi kah, supaya kita masih bisa tetap survive ya di kala pandemi kayak gini. Ya, terutama di zaman COVID ini banyak faktor yang tidak bisa ditebak, terutama logistik ya sekarang ya. Sekarang kita punya orderan pun, kalaupun tidak, kita sekarang punya orderan banyak pun, kalau logistik tidak mendukung nggak bisa, karena zaman COVID ini logistik salah satu faktor hambatan terbesar. Benar. Oke, mungkin bisa next question, Sharon. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 5 itu, apakah ada kompetitor di bidang bisnis Koko? Kalau ada itu gimana sih caranya ngatasin supaya produk Koko itu tetap bisa bersaing sama kompetitor lain? Oh, kalau namanya bisnis sih pasti ada saingan lah ya, terutama di saingan di usaha di bidang saya itu kan, tadi saya bilang kan kayu karet kan jantungnya di Sumatera Utara. Jadi saingannya tuh semua kayak seperti tetangga, semua basisnya di sana, sebelah-sebelahan semua. Jadi mungkin kalau saya bilang saya strategi untuk lebih unggul dari kompetitor lain itu, mungkin kalau dari pengalaman saya itu kualitas produk. Jadi misalnya buyer, pembeli, kalaupun barang kamu mahal atau barang kamu berat, tapi kualitinya tidak konsisten, orang tuh juga akan kehilangan trust ya, kepercayaan sih. Jadi trust itu yang harus dijaga sih. Jadi misalnya kita kalau udah membentuk seperti suatu hubungan sama pembeli, walaupun misalnya ada nih tetangga saingan sebelah, mereka nawarin harga yang sama, produk yang sama dengan harga sedikit lebih murah pun, orang lain tetap belinya sama kita karena sudah trust. Kalau dari pengalaman saya sih begitu sih. Ya, saya mendapat juga sih kok, soalnya kan setiap bisnis pasti ada kompetitor, lagi di bidang furniture ini kan, di luar sana ya, juga pasti jadi banyak. Kita kan yang kita jual ini kan value, kan yang kita jual ini kan perabot finish produk ya, udah barang yang jadi itu. Barang jadi itu. Jadi kita bukan kayak jual beli barang mentah, kita bukan trading. Jadi kualitas produk itu penting. Lagi zaman sekarang vendor-vendor yang beli sama kita kan sekarang jualnya pakai online ya sekarang ya kan. Pakai Tokopedia, sejenis Tokopedia begitu kan. Jadi kalau misalnya mereka dapat komplain dari pembeli mereka, sekarang kan pakai sistem rating, online rating. Kalau kayak seperti Gojek, kalau dikasih rating yang rendah, otomatis itu bisa merusak mereka sih. Iya. Lebih kurang hampir sama. Gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan ke-6. Jenis hak paten apa yang dimiliki bisnis Koko? Sorry, apa? Jenis hak paten apa yang dimiliki jenis hak paten apa yang dimiliki bisnis Koko? Oh, kalau hak paten paling kita nggak ada sih, paling cuma hak paten merek aja, hak paten merek produk aja. Oke, dan seberapa penting hak paten menurut Koko? Kalau di bidang saya sih hak paten
Ini relatif sih. Mungkin kalau menurut orang kadang hak paten itu relatif penting, tapi kalau menurut saya, kalau di bidang saya tertentu, di bidang saya khususnya itu kurang penting sih menurut saya. Oke. Karena kita cuma berperan sebagai manufacturing. Kita tidak berperan sebagai marketing atau distributing produk tertentu. Kalau misalnya hari ini saya berperan sebagai marketing dan distribusi produk merek tertentu, jadi menurut saya mungkin penting sih. Jadi kurang penting ya? Ya, kurang penting untuk kasus saya ya, untuk kasus saya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, terus untuk pertanyaan terakhir, apa harapan untuk bisnis Koko ke depannya? Harapan sih yang pasti sih ketersediaan supply ya, ketersediaan bahan baku kita yang lancar dan juga permintaan pasaran yang stabil. Harapannya dari inilah perkembangan tahun ke tahun kita juga bisa lebih makin lama makin besar mungkin dan bisa meresap market yang lebih besar. Tapi untuk kondisi sekarang harapan kita sih cuman bertahan sih. Survive ya. Soalnya di kondisi pandemi seperti ini kan. Susah ya. Ya, lagi pandemi gini. Iya, tapi ada bagusnya juga sih. Jadi kita kalau misalnya nggak pandemi kan, kalau kayak pebisnis gitu kan fokusnya itu cuma untuk ekspansi, pengennya buat lebih besar nih. Nah, kebetulan datang pandemi ini mungkin suatu kesempatan buat kita tuh untuk review lagi internal perusahaan kita, SOP dan sebagainya. Jadi ya bisa dibilang suatu kesempatan yang bagus. Oke, segitu aja dulu kok pertanyaan yang dari kami sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, kita minta ini ya, dokumentasi screenshot untuk sebagai bukti. Boleh? Oke. Boleh. Oke ya, semua siap? 1, 2, 3. Oke, udah ya. Thank you banget nih kok udah mau join sama kita, berbagi sharing statement juga sangat menginspirasi, memotivasi kita sebagai generasi muda mungkin yang ingin membuka bisnis, yang mempunyai cita-cita sebagai bisnismen. Kita juga doain semoga Koko kedepannya bisnisnya semakin lancar, dilancarkan juga bisnisnya, lalu impian-impiannya, visi misinya tercapai juga. Sebelumnya juga kita minta mohon maaf juga nih kalau misalnya kita ada kata-kata yang kurang berkenan juga bagi Koko, atau ada kesalahan penggunaan kata. Segitu dulu aja sih kok dari kami. Boleh. Ya, terima kasih ya kok sebelumnya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Thank you kok.